Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua anak-anakku? Semoga tambah baik dan sehat semua ya, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Sepertinya hari ini berangkat semua ya, tidak ada yang absen, tidak ada yang sakit, izin atau alfa. Alhamdulillahirabbil alamin, berangkat semua. Baik, sebelum pertemuan kali ini kita mulai, silakan ketua bisa dimulai untuk memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama saya Bu Iis Marifatul Jannah. Insyaallah hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah dengan kompetensi dasar 3.4, menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dan 4.4, melakukan dan mendiskusikan penelitian sederhana mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Untuk memahami konsep desentralisasi, 2. Untuk memahami konsep otonomi daerah, 3. Untuk memahami desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, 4. Untuk menjelaskan nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah, dan yang 5. Untuk mengkomunikasikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Tahukah kalian bahwa pemerintahan Indonesia ini selain ada pemerintahan pusat yang ada di ibu kota negara, Indonesia juga ada pemerintahan daerah. Nah, tempat yang kalian tinggali saat ini mungkin saja bagian dari pemerintahan daerah, di mana pemerintah daerah juga membantu pemerintahan pusat dalam menjalankan pemerintahannya di daerah. Nah, ini adalah peta konsepnya. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Kalian bisa lihat. Kalian akan mendapat materi tentang otonomi daerah serta kedudukan pemerintahan pusat dan daerah. Dan hari ini, Ibu akan menjelaskan apa itu desentralisasi dan otonomi daerah. Baik, pertama-tama, apa sih desentralisasi itu? Mungkin di sini kalian ada yang pernah mendengar, bahkan mungkin ada yang sudah tahu apa itu desentralisasi. Kalau belum tahu, mari kita mempelajarinya bersama-sama. Desentralisasi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Ada dua kelompok yang mendefinisikan desentralisasi, yaitu kelompok Anglo-Saxon. Menurut Anglo-Saxon, desentralisasi adalah sebagai penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat, baik kepada pejabat pusat yang ada di daerah, yang disebut dekonsentrasi, maupun kepada badan-badan otonom daerah, yang disebut devolusi. Menurut kelompok kontinental, yaitu desentralisasi didefinisikan sebagai 1. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Yang kedua, desentralisasi ketatanegaraan adalah pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Nah, perlu digarisbawahi di sini adalah
bahwa kewenangan pemerintahan pusat yang diserahkan kepada pemerintahan daerah itu hanya sebagian, bukan semuanya. Kenapa, Bu, tidak semuanya? Kalau dikasih semua kepada daerah, lalu apa tugas pusat? Jadi, pada dasarnya adalah pemerintahan daerah membantu tugas pemerintahan pusat sehingga itulah yang dinamakan desentralisasi, yaitu proses pelimpahan sebagian wewenang dari pusat ke daerah. Nah, lalu apa sih, Bu? Kenapa tugas pusat dikasihkan ke daerah? Nah, tentu dalam pelaksanaan desentralisasi ini ada baiknya juga ada kekurangannya. Lalu apa sih kelebihan kekurangannya? Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, kita lihat kelebihannya dulu. Pertama, struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat. Dalam artian, tugas pemerintah pusat di sini tidak menjadi berat. Kenapa tidak menjadi berat? Karena dibantu oleh daerah. Yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Coba kalian bayangkan ketika banyak pekerjaan semuanya harus dikerjakan oleh pusat. Maka yang terjadi adalah penumpukan tugas dan pekerjaan tidak akan menjadi efektif dan efisien. Yang ketiga, dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Contohnya adalah seperti saat kalian mau membuat KTP, tentu tidak perlu datang ke pusat, cukup datang ke kantor yang ada di daerah. Yang keempat, hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah. Artinya, di sini ada sinergitas atau kerjasama antara kedua pemerintahan ini. Nah, itulah beberapa kelebihan dalam proses desentralisasi di Indonesia. Lalu apa, Bu, kelemahan proses desentralisasi ini? Kekurangannya adalah satu, besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang membuat struktur pemerintah menjadi bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Nah, mungkin di sini karena tadi semakin banyaknya badan di pemerintahan pusat dan daerah, mungkin koordinasi jalurnya menjadi lebih panjang. Mungkin itu menjadi salah satu kelemahannya. Kedua, keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah lebih mudah terganggu. Nah, itu karena mungkin tadi lebih banyak kepentingan. Ketiga, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Sehingga tidak heran ketika banyak daerah yang menginginkan untuk memekarkan diri. Keempat, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena perundingan yang bertele-tele. Yang kelima, desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Karena tadi dikatakan sebelumnya bahwa setiap daerah itu memiliki karakteristik masing-masing, termasuk daerah yang saat ini sedang kalian tinggali mungkin berbeda karakteristiknya dengan daerah lain. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangannya. Namun pada dasarnya walaupun ada kelebihan dan kekurangan, tetap desentralisasi dianggap mampu bisa membantu pemerintah pusat di daerah. Sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. Walaupun ada kekurangan, semoga bisa tertutupi oleh koordinasi yang tepat antara pemerintahan pusat dan daerah. Yang kedua, otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah menurut H.M. Agus Santoso ada 4, yaitu yang pertama, C.J. Fransin. Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. Yang kedua, J. Wajong, yaitu otonomi daerah adalah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri. Yang ketiga, Ateng Syarifuddin, yaitu otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan.
Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, otonomi daerah dalam konteks negara. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintahan daerah dengan memperhatikan potensi kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Otonomi daerah adalah perluasan dari desentralisasi tadi. Artinya, pemerintah daerah di sini memiliki hak untuk mengurus segala pemerintahan dan urusan di daerah tanpa campur tangan yang banyak dari pemerintahan pusat, sehingga dinamakan otonomi daerah otonom. Bu, apakah semua daerah bisa mengajukan otonomi daerah? Tentu bisa, hanya tinggal memenuhi bagaimana syarat-syaratnya sehingga terpenuhi dan bisa menjadi otonomi daerah. Otonomi daerah ini bisa bermanfaat dan efektif untuk semua daerah, karena pada dasarnya hal ini adalah untuk membuat daerah menjadi lebih maju. Yang keempat, nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama ada nilai. Nilai di sini terbagi menjadi dua, yaitu nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial. Nilai unitaris yaitu diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya, kedaulatan berada di tangan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Tidak akan terbagi lagi antara kesatuan-kesatuan pemerintahan yang lain. Kedua, nilai dasar desentralisasi teritorial. Nilai ini bersumber dari isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah diwajibkan melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentralisasi di bidang ketatanegaraan. Dari dua nilai tersebut, desentralisasi di Indonesia terpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan pelimpahan sebagian kekuasaan kewenangan ke pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Nah, dasar pertimbangan setiap daerah bisa melakukan otonomi karena ada beberapa pertimbangan, seperti yang saya sebutkan tadi mengenai syarat-syaratnya. Di sini di bagian dimensi terbagi menjadi 3, yaitu pertama, dimensi politik. Apakah dari dimensi ini dipandang perlu untuk daerah ini menjadi daerah otonom? Nah, yang kedua, ada dimensi administratif. Artinya, apakah memang suatu keharusan di pengurusan administrasi dilakukan oleh daerah otonom atau masih bisa tertangani oleh daerah yang diinstruksikannya? Yang ketiga ada dimensi kabupaten kota. Artinya, melihat bagaimana kebutuhan kabupaten atau kotanya memang dibutuhkan atau tidak. Yang ketiga ada prinsip. Prinsip dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nyata. Nyata artinya jelas, jadi harus benar-benar jelas dan dilakukan. Yang kedua, ada tanggung jawab. Artinya, setiap daerah harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerahnya kepada pemerintah pusat. Yang ketiga, ada dinamis. Artinya, prinsip otonomi daerah ini mengikuti perkembangan zaman dan tidak terkungkung hanya di masalah itu saja. Selanjutnya ada prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kesatuan, kedua real dan tanggung jawab, ketiga ada penyebaran, keempat ada keserasian, dan kelima ada pemberdayaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu bagikan, yang bisa Ibu jelaskan. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Nah, semoga ya sekarang kalian bisa menjadi lebih tahu bahwa daerah yang kalian tinggali saat ini sedang menjalankan desentralisasi dan mungkin menjadi salah satu daerah otonom yang tadi kita bahas. Nah, di sini kita telah membahas materi hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah yang menjelaskan topik desentralisasi atau otonomi daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari desentralisasi, otonomi daerah, dan nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Selanjutnya, silakan kalian buat kelompok, lalu kemudian diskusikan, kemudian presentasikan di depan sini. Silakan nanti yang ada pertanyaan bisa kalian tanyakan kepada teman-teman yang mempresentasikan. Silakan kalian diskusikan tentang topik kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Itu ya, di situ ada fungsi layanan, fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan. Silakan kalian buat kelompok, diskusikan dan presentasikan. Selamat belajar ya. Semangat berproses. Mari kita cukupkan pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Ibu akan share link soal-soal terkait materi hari ini untuk pembelajaran kalian di rumah. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting dari materi hari ini untuk kalian belajar. Insya Allah kita dapat berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dalam topik yang lain di mata pelajaran pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.